Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irananda Ardianti dengan NPM 18100 6963 2010 29. Saya dari kampus STIA Stistio Muara Bungo, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepemimpinan dan organisasi. Kata pemimpin tentu tidak asing bagi kita semua. Seringkali kita mendengar kata pemimpin di dalam sebuah organisasi. Jadi, apa sih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri? Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Pemimpin itu lebih merujuk pada orang, person atau individunya sebagai pelaku dari kepemimpinan tersebut. Sedangkan kepemimpinan itu sifat dari individu dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Pemimpin itu lebih merujuk pada person, pribadi, personal sebagai pelaku dari kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan itu sifatnya, sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan tanpa organisasi maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut tentunya butuh tempat atau wadahnya atau organisasinya dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Lalu apa sih itu pengertian organisasi? Nah, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Saya ulang, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga dapat diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Organisasi juga bisa diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Biasanya akan timbul pertanyaan dalam diri kita. Sejak kapan sih kita mengenal dan terlibat dalam sebuah organisasi? Nah, saya akan menjawabnya di sini. Kita mengenal dan terlibat dalam sebuah organisasi itu sejak diri kita dilahirkan. Mengapa demikian? Karena seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Individu manusia tidak dapat hidup sendiri, tentunya membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam sebuah organisasi. Contohnya, saat dilahirkan, kita terlibat dalam organisasi persalinan. Lalu, saat menimba ilmu seperti sekarang pun, saat ini saja kita terlibat dalam organisasi, yaitu organisasi pendidikan. Bahkan saat kita dimakamkan atau kita tutup usia pun kita terlibat dalam organisasi pemakaman. Nah, di sini ada jenis-jenis organisasi. Ada dua jenis organisasi. Yang pertama organisasi formal, yang kedua organisasi informal. Lalu apa sih itu organisasi formal dan organisasi informal? Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari organisasi formal. Organisasi formal itu biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, rapi, dan teratur. Kewajiban dan hak dari para anggotanya sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh dari organisasi formal itu sendiri, yaitu organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal ini kebalikan dari organisasi formal. Jika tadi organisasi formal memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi, lalu organisasi informal ini tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Kadang aturan-aturannya pun tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Nah, contoh dari organisasi informal ini yaitu organisasi yang berkaitan dengan hobi bisnis. Contohnya tentang klub-klub motor, klub bola voli, klub sepak bola, keluarga, dan lain-lain. Kita membahas kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Davis, pada tahun 1951, organisasi diartikan sebagai
suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi diartikan sebagai sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan bersama. Jadi, pemimpin ini harus bisa mempengaruhi dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya agar bawahannya itu mau mengikuti arahan dari pemimpinnya tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Pemimpin kan tentunya tidak bisa bekerja sendiri, dia harus dibantu oleh bawahannya dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Kepemimpinan dalam organisasi yang baik akan mengkoordinasikan dan mensinergikan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Jika koordinasi dalam suatu organisasi itu berjalan dengan baik, pemimpinnya itu mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam organisasi, maka hasil yang akan didapat pun menjadi hasil yang baik. Tujuannya itu dapat tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama sebelumnya. Nah, di sini terdapat setidaknya 4 keahlian yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Apa saja itu? Ya, yang pertama yaitu keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual bertujuan supaya pemimpin lebih mudah memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi pemimpin itu dalam mengambil keputusan tidak bisa berasal dari satu sumber saja, tetapi harus dari beberapa sumber. Jadi seorang pemimpin itu akan menampung informasi dari beberapa sumber yang diperolehnya supaya dia dapat menganalisis dan juga menginterpretasikan informasi yang diperolehnya tersebut demi kemajuan daripada organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada keterampilan komunikasi. Nah, kemampuan ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin untuk menjalin kerjasama, memahami, dan memberi motivasi kepada orang lain atau bawahannya dalam suatu organisasi. Jika seorang pemimpin tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada bawahannya, tentunya akan terjadi sebuah miskomunikasi di dalam bekerja. Nah, ini nanti akan mengakibatkan tujuan dalam organisasi ini tidak akan tercapai dengan maksimal. Makanya seorang pemimpin itu membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik supaya dia bisa saling bekerja sama, mengkoordinasikan informasi-informasi itu kepada bawahannya agar tidak terjadi miskomunikasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada keterampilan administratif. Keterampilan administratif merupakan hal yang sangat urgent atau penting di dalam satu yang harus dikuasai oleh seorang pimpinan. Keahlian ini berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Lalu yang keempat, ada keterampilan teknis. Sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur, metode pada bidang tertentu seperti akuntansi, permesinan, dan lain-lain agar dapat mengarahkan bawahannya dalam mencapai hasil secara efektif. Tanpa pengetahuan akan hal teknis, kepemimpinan dalam organisasi itu akan pincang. Pemimpin dalam organisasi akan pincang karena pemimpin tersebut akan mengarahkan organisasi dengan cara yang tidak benar. Lalu di sini ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah. Jadi pemimpin dalam organisasi akan menjadi efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buahnya. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan dalam organisasi itu bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi kepada bawahannya untuk setiap hal kecil dari pekerjaan dari bawahannya. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Itu jangan terlalu cepat menghakimi bawahannya. Jadi seorang pemimpin itu berikanlah feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan.
Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.